Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami dengan kelompok kami yang terdiri dari Arum Setiani 190022, Iwan Salahuddin 190031, Tri Indah 190039, Iqbal Wahyu 190044 yang berjudul Kepailitan. Ya, saya di sini mau menjelaskan pengertian. Pilot adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapatkan pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan. Kapasitas adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pahit yang mengurus dan membesarnya dilakukan oleh kurator di bawah pengawas hakim pengawas sebagian diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selanjutnya, akibat dijatuhkan pilot dibagi menjadi dua. Satu, diberikan kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya atau asetnya, seperti baik menjual, menggadaikan, dan lain sebagainya, setelah segala sesuatu yang diperoleh selama kapasitas sejak tanggal keputusan pernyataan pilot diucapkan. 2. Untuk utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Untuk melindungi kepentingan kreditur, selama putus asa permohonan pernyataan pilot belum diucapkan, kreditur dapat menjagukan permohonan kepada peradilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagai atau seluruh kekayaan debitur, menunjukkan kurator sementara untuk menguasai pengolahan usaha debitur menerima pembayaran kepada kreditur. Pengadilan kekayaan debitur pasal 10 harus diutamakan di dua surat kabar pasal 15 ayat 4. Akibat dijatuhkannya pilot yang ketiga adalah untuk melindungi kepentingan kreditur, di mana selama putusan atas permohonan pernyataan pilot belum diucapkan, kreditur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur, lalu menunjukkan kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur, menerima pembayaran kepada kreditur, pengalihan kekayaan debitur sesuai pasal 10. Lalu yang terakhir adalah harus diumumkan di dua surat kabar sesuai dengan pasal 15 ayat 4 dalam jangka waktu paling lambat 5 hari setelah tanggal putusan pernyataan pilot diterima oleh kurator dan hakim pengawas. Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas mengenai ikhtisar putusan pernyataan pilot yang memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama, alamat, dan pekerjaan debitor. 2. Nama hakim pengawas. 3. Nama, alamat, dan pekerjaan kurator. 4. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara apabila telah ditunjuk. Yang kelima, tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor. Yang selanjutnya adalah asas-asas kepailitan. Pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan yang merupakan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Undang-undang kepailitan ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain ada asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Asas keseimbangan yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikat baik. Lalu, asas kelangsungan usaha, dalam undang-undang ini terdapat ketentuan
yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap berlangsung. Asas keadilan bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya. Yang terakhir ada asas integrasi. Asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Selanjutnya, golongan berpiutang. Menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, para kreditur dapat dibagi dalam beberapa golongan. Yang pertama, golongan separatisan, yaitu kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebedaan lainnya. Biasanya disebut kreditur preferen, yaitu para kreditur yang mempunyai hak didahulukan. Disebut demikian karena para kreditur yang diberikan hak untuk mengeksekusi sendiri haknya dan melaksanakan seolah-olah tidak ikut campur. Dalam arti lain, kreditur ini dapat menyelesaikan secara terpisah di luar urusan kepailitan. Meskipun demikian, untuk melaksanakannya menurut ketentuan undang-undang, para kreditur tidak bisa langsung begitu saja melaksanakannya. Yang kedua, golongan dengan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Misalnya, penjual barang yang belum menerima bayarannya. Mereka ini menerima pelunasan terlebih dahulu dari pendapatan penjualan barang yang bersangkutan. Setelah itu barulah kreditur lainnya. Selanjutnya, pengurusan harta pailit. 1. Hakim pengawas. Hakim pengawas seperti yang diatur dalam pasal 65 adalah hakim yang diangkat oleh pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. 2. Kurator. A. Tugas kurator. Menurut pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator memiliki tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan pengurusan atau pemberesan harta pailit. 2. Segala perbuatan kurator tidak harus mendapat persetujuan dari debitur. 3. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga. Yang terakhir, kurator itu bisa balai harta peninggalan atau kurator lainnya. Pasal 27 ayat 1. B. Menjadi kurator. Menurut pasal 70 ayat 2, yang dapat menjadi kurator adalah 1. Orang perorangan yang memiliki keahlian khusus untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan berdomisili di wilayah Republik Indonesia. 2. Terdaftar di Departemen Hukum dan Perundang-undangan. C. Kurator dapat diganti. Menurut pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, seorang kurator dapat diganti, pengadilan dapat mengganti, memanggil, mendengar kurator, atau mengangkat kurator tambahan. Pertama, atas permohonan kurator sendiri. Kedua, atas permohonan kurator lainnya, jika ada. 3. Usulan hakim pengawas. Keempat, atas permintaan debitur pailit. Yang terakhir, atas usulan kreditur konkuren. D. Tanggung jawab kurator. Menurut pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, seorang kurator memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Pertama, terhadap kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap hak pailit. 2. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya. Pasal 75 ayat 3. Ketiga, kurator harus menyampaikan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan melaksanakan tugasnya setiap 3 bulan.
Pasal 74 ayat 1. Yang terakhir, upah kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang diterapkan Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Ketiga, panitia kreditur. Dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, pengadilan dapat membentuk panitia kreditur sementara terdiri dari 3 orang yang dipilih dari kreditur yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator. Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditur untuk membentuk panitia kreditur yang tetap. Judul atas penundaan kewajiban pembayar utang atau PKPU. Di bawah ini keadaan sursen dapat diajukan: A. Harus persetujuan lebih setengah kreditur yang haknya diakui atau sementara diakui. Pasal 229. B. Hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui. C. Persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungannya, hipotek atau hak agungan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian seluruh tagihan kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang. D. Diumumkan di 2 koran dan berita negara RI. E. Apabila PKPU tetap disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangan tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Pasal 228 ayat 6. Adapun keadaan insolvensi seperti dimaksud pasal 290 UU nomor 37 tahun 2004 adalah suatu keadaan debitur sudah sungguh-sungguh pailit atau tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya. Untuk hal ini, kreditur diberi waktu 2 bulan untuk menggunakan hak khususnya terhadap keadaan insolvensi tersebut. Adapun tugas dan fungsi dari peradilan niaga ini adalah: A. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Prosedur yang diterapkan bisa lebih cepat dalam hal perkara selesai dalam 30 hari, tidak ada banding langsung kasasi ke Mahkamah Agung, putusan dalam 30 hari. Dimungkinkan diajukan peninjauan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.